Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Ajeng Trikinanti dengan NIM 220501010031 dari kelas KM 402 Prodi Komunikasi PJJ. Di sini saya akan mempresentasikan PPT untuk memenuhi tugas UAS, yaitu membuat sebuah business plan. Jadi bisnis plan yang saya buat adalah usaha kopi dengan nama brand yaitu Kopi Kita. Jadi latar belakang dari kedai kopi ini adalah karena di zaman sekarang nih tren minum kopi di kafe semakin meningkat, di mana di kalangan masyarakat kedai kopi kecil menawarkan suasana yang nyaman dan unik bagi pencinta kopi dengan modal yang minimal. Lalu tujuan pembuatan kafe ini adalah dari nama bisnis yaitu kedai kopi kita, dan nilai-nilai inti yang pertama ada kualitas, keunikan, kenyamanan, dan dukungan lokal. Tujuan jangka pendek yaitu mencapai 50 pelanggan tetap dalam 6 bulan pertama, dan tujuan jangka panjang yaitu membuka cabang kedua dalam waktu 3 tahun. Lalu visi dan misinya, yang visi itu adalah yang satu menjadi tempat pilihan utama bagi pecinta kopi lokal, yang kedua menciptakan lingkungan yang ramah dan nyaman bagi semua pelanggan, dan yang ketiga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui penggunaan biji kopi lokal berkualitas tinggi. Lalu misinya yaitu menyediakan kopi berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Yang kedua membangun hubungan yang baik dengan komunitas lokal dan pelanggan, dan yang ketiga memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa melalui layanan yang ramah dan suasana yang nyaman. Deskripsi produk dan layanan. Yang pertama tuh layanan, di sini kami menyediakan kopi dan semacam makanan ringan. Kemudian deskripsi untuk produk dan layanannya adalah kopinya itu terbuat dari biji kopi pilihan dan beberapa makanan ringan sederhana seperti roti bakar dan kue. Lalu fitur utamanya adalah kopi dengan berbagai varian rasa dan menggunakan biji kopi lokal. Lalu manfaat bagi pelanggan yaitu bisa menikmati kopi berkualitas dalam suasana yang nyaman. Lalu keunikan produk dan layanan. Biji kopi ini karena berasal dari petani lokal, jadi mendukung ekonomi lokal dan memastikan kesegaran bahan baku. Yang kemudian suasana kafe yang nyaman dan unik dengan desain interior yang sederhana namun menarik, dan menciptakan lingkungan yang ramah untuk bekerja atau bersantai. Lalu harga yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas produk. Lalu keunggulan kompetitif yaitu kopinya yang selalu segar dan dibuat dengan cinta. Lalu tempat yang ramah dan nyaman untuk bekerja, belajar, atau bersantai. Dan yang terakhir menu yang sederhana namun berkualitas, fokus pada pengalaman pelanggan. Kemudian analisis pasar, yaitu yang pertama segmentasi pasar bagi pencinta kopi, mahasiswa dan pekerja atau komunitas lokal. Dan target pasarnya adalah usia sekitar 18 sampai dengan 45 tahun dan tinggal di daerah perkotaan. Lalu untuk ukuran pasarnya sendiri, yaitu pertumbuhan pasar kopi terus meningkat setiap tahun dengan peningkatan permintaan untuk kopi berkualitas di lingkungan yang nyaman. Lalu pertumbuhan pasar, tingkat pertumbuhan tahunan pasar kopi sekitar 5% dengan tren positif yang mendukung pembukaan kedai kopi kecil di lingkungan perkotaan. Untuk SWOT analisnya, yang pertama adalah kekuatan, yang itu kualitas kopi yang tinggi, dukungan komunitas lokal, dan biaya operasional yang rendah. Kelemahannya adalah modal awal yang terbatas dan kurangnya pengalaman dalam manajemen kafe. Lalu peluang, tren minum kopi yang terus meningkat, potensi kolaborasi dengan petani kopi lokal, dan peluang ekspansi pasar di wilayah sekitar. Lalu ancaman adalah persaingan dari kedai kopi lain, perubahan tren konsumen, dan fluktuasi harga bahan baku. Lalu strategi pemasaran, untuk strategi promosinya kami akan melakukan promosi di media sosial dan influencer lokal, membuat konten menarik di Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menarik perhatian pelanggan potensial. Lalu program loyalitas pelanggan, yaitu memberikan diskon atau kopi gratis setelah sejumlah pembelian tertentu untuk menjaga loyalitas pelanggan. Lalu untuk media dan alat pemasaran yang akan digunakan, yaitu untuk media sosial sendiri itu ada Instagram, Facebook, TikTok, yaitu membuat akun bisnis dan memposting konten
menarik secara teratur. Lalu untuk alat pemasarannya menggunakan selebaran dan brosur di kampus dan perkantoran, yaitu menyebarkan selebaran di lokasi strategis untuk menarik mahasiswa dan bekerja. Lalu untuk rencana peluncurannya sendiri yaitu grand opening dengan diskon khusus atau menarik pelanggan dengan menawarkan diskon besar pada hari pembukaan, dan acara komunitas dan live musik sederhana, yaitu mengadakan acara kecil yang melibatkan komunitas lokal untuk membangun hubungan dan menarik pelanggan. Lalu untuk aktivitas branding di sini akan membuat desain logo dan interior yang unik dan sederhana, yaitu membuat logo yang mudah diingat dan mendesain interior kafe yang menarik dan nyaman. Lalu untuk merchandise-nya akan menggunakan merchandise sederhana seperti mug dan stiker. Menjual atau memberikan merchandise dengan logo kedai kopi untuk meningkatkan brand awareness. Untuk rencana operasional di sini untuk proses produksi ya, kita melakukan pembelian biji kopi dari petani lokal, memastikan bahan baku berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Lalu proses brewing di tempat dengan peralatan sederhana, menggunakan peralatan yang efisien dan mudah digunakan untuk menghasilkan kopi berkualitas. Lalu untuk rantai pasokan, pemasok lokal untuk biji kopi, susu, dan bahan makanan lainnya, yaitu menjalin hubungan baik dengan pemasok lokal untuk menjaga kualitas dan harga. Lalu untuk pengelolaan sumber daya manusia, dipastikan kita akan merekrut yaitu barista yang terlatih dan ramah, memastikan staf memiliki keterampilan yang diperlukan dan memberikan layanan pelanggan yang baik. Lalu untuk staf dapur yang efisien, yaitu memastikan proses penyajian makanan berjalan lancar dan cepat. Lalu untuk kebutuhan infrastruktur, yaitu mesin kopi sederhana, grinder, peralatan dapur minimal, yaitu menggunakan peralatan yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan kedai kopi kecil. Lalu untuk rencana keuangan, yaitu estimasi biaya awal, yang pertama ada renovasi tempat itu sekitar 10 juta, lalu peralatan itu juga sekitar 10 juta, dan modal kerja itu sekitar 5 juta. Lalu untuk proyeksi pendapatan untuk periode bulan 1 sampai dengan 6, pendapatan bisa mencapai 15 juta per bulan, yaitu dengan asumsi 50 pelanggan per hari dengan rata-rata pembelian Rp10.000. Lalu untuk bulan 7 sampai dengan 12 itu pendapatan bisa mencapai 25 juta per bulan dengan asumsi peningkatan pelanggan menjadi 80 per hari. Lalu untuk proyeksi laba rugi, yaitu pendapatan tahun pertama bisa mencapai 240 juta rupiah, biaya operasional bisa mencapai 180 juta rupiah, dan laba bersih tahun pertama itu bisa mencapai 60 juta ribu rupiah. Lalu untuk sumber pendanaan, yang pertama itu dari sumber investasi pribadi itu sekitar 15 juta rupiah, dan melalui pinjaman dari teman atau keluarga itu sekitar 10 juta rupiah. Lalu untuk proyeksi laba rugi, yaitu pendapatan tahun pertama bisa mencapai 240 juta rupiah, biaya operasional bisa mencapai 180 juta rupiah, dan laba bersih tahun pertama itu bisa mencapai 60 juta ribu rupiah. Lalu untuk sumber pendanaan, yang pertama itu dari sumber investasi pribadi itu sekitar 15 juta rupiah, dan melalui pinjaman dari teman atau keluarga itu sekitar 10 juta rupiah. Lalu ringkasan eksekutif. Jadi ikhtisar dari rencana bisnis yaitu membuka kedai kopi kecil yang fokus pada kualitas dan kenyamanan dengan anggaran terbatas, mendukung petani lokal dan memberikan pengalaman unik bagi pelanggan. Lalu poin-poin utama yang menunjang kesuksesan bisnis yaitu kualitas kopi yang tinggi, dukungan komunitas lokal, strategi pemasaran yang efektif, rencana dan evaluasi bulanan, dan penyesuaian strategi berdasarkan feedback pelanggan dan performa bisnis. Itu tadi penjelasan dari bisnis plan yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.